Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nalim MSI dan Ibu Cuitarini MPD selaku dosen penguji. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan skripsi saya, hasil penelitian saya dengan judul Relasi Matematika dengan Al-Quran dalam Kitab Sulam Munajah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Ifadatul Lutfiyah, NIM 2617003, jurusan Tadris Matematika. Dan skripsi saya ini dibimbing oleh beliau, Bapak Dr. Haji Salafuddin MSI. Dari judul yang telah saya angkat ini, ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Yang pertama, matematika itu adalah salah satu pelajaran di bangku sekolah yang tentunya berbicara atau membahas atau mempelajari tentang angka-angka. Namun, pada faktanya, matematika adalah dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi siswa di bangku sekolah. Nah, padahal matematika itu sendiri tidak lepas dari kehidupan kita, dari kehidupan sehari-hari, bahkan beragama. Dan tak terkecuali dalam ibadah sholat. Nah, maka dari itu, perlu adanya penyajian baru, pengemasan yang baru, pengkoporan yang baru dari matematika, seperti halnya matematika yang kita kemas dari sudut pandang agama. Dari situlah, agama pun itu juga mempunyai panduan atau fondasi lah. Fondasinya apa sih? Agama yang penulis sebut, agama yang penulis maksud di sini adalah agama Islam, sehingga fondasinya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, selain itu, agama Islam juga berreferensi pada kitab-kitab karya para ulama. Nah, salah satu kitab karya ulama itu ada kitab Sulam Munajah yang membahas tentang sholat itu. Nah, dari judul tersebut kemudian telah dipaparkan latar belakangnya. Nah, penulis mempunyai tiga buah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih keajaiban nilai-nilai matematika dalam sholat? Kemudian yang kedua, bagaimana gerakan sholat dalam sudut pandang matematika? Dan yang ketiga, bagaimana keajaiban matematika dalam hal-hal yang membangun sholat? Itu. Nah, dari rumusan itu penulis berharap agar bermanfaat pertama bagi jurusan, yaitu menambah referensi tentang mata kuliah matematika Islam, khususnya pada matematika dalam sholat. Kemudian bagi guru itu dapat memberikan wawasan pembelajaran matematika yang tentunya tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari termasuk beragama. Yang terakhir, manfaatnya bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika yang nantinya tidak akan menjadi momok bagi siswa di kelas karena lebih asik belajar matematika karena sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari dan juga dikaitkan dalam agama. Nah, di sini penulis itu tidak asal-asalan saja karena mempunyai tinjauan teori. Yang pertama ada teori matematika dan yang kedua ibadah sholat. Matematika sendiri itu adalah pelajaran yang ada di bangku sekolah sejak tingkatan SD sederajat sampai ke tingkatan SMA sederajat. Nah, matematika itu membahas tentang angka, juga simbol-simbol yang identiknya dengan rumus-rumus. Matematika sendiri itu disebut ilmu pasti lah. Dalam matematika juga termuat aksioma, unsur-unsur, sifat, juga teori yang harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan ibadah sholat merupakan ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Sholat merupakan ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena sholat itu akan dihisab oleh Allah sebagai ibadah yang pertama. Dan tentunya itu sebagai ibadah penentu ibadah-ibadah yang lainnya. Jika sholat kita berkualitas, maka ibadah yang lainnya pun berkualitas. Kemudian penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif. Ya. Kemudian jenis pendekatannya itu kepustakaan atau studi pustaka. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, penulis itu mengambil dari buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik analisis datanya itu menggunakan Well and Huberman. Setelah itu, langkah-langkahnya pertama, penulis mengumpulkan data. Kemudian, dari data-data yang telah dikumpulkan, itu penulis mereduksi datanya sesuai dengan teori yang ada. Kemudian setelah direduksi, data tersebut disajikan. Nah, setelah itu langkah yang terakhir diverifikasi data-data tersebut atau diambil kesimpulannya bagaimana. Gitu. Nah, karena penulis itu membahas tentang sholat, nilai matematika dalam sholat yang dikaitkan dengan kitab Sulam Munajah, maka kita perlu mengetahui profil dari kitab Sulam Munajah sendiri.
kitab Sulam Munajah itu ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri itu ulama terkenal yang sebenarnya nama aslinya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Tanara Al-Bantani. Beliau adalah putra sulung dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Umar dan ibunya bernama Ibu Nyai Zubaidah. Orang tuanya itu adalah pengasuh pondok ternama, pondok terkenal, pondok gede di wilayah Banten. Nah, kitab Sulam Munajah sendiri itu berisi tentang fikih sholat. Itu merupakan karya pertama dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab Sulam Munajah merupakan kitab fikih sholat yang tipis daripada kitab-kitab yang lainnya atau halamannya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Kitab ini pun ada terjemahannya, yaitu yang diterjemahkan oleh Muhammad Sakif dengan judul Sulam Al-Munajah Panduan Sholat Lengkap. Gitu. Nah, dari penelitian ini nilai-nilai matematika yang diambil dalam sholat itu ada 6. Yang pertama bilangan dan operasi bilangan, kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang ketiga himpunan, yang keempat garis dan sudut, yang kelima bilangan berpangkat, dan yang terakhir trigonometri. Yang pertama, kita mulai dari bilangan dan operasi bilangan. Contoh atau penerapan bilangan dan operasi bilangan dalam sholat itu ada pada misalnya sholat sehari semalam itu ada 17 rakaat. Nah, 17 rakaat itu berasal dari subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kemudian dari operasi bilangan menggunakan penjumlahan, dijumlahkan itu hasilnya jadilah angka 17. Maka sholat sehari semalam itu ada 17 rakaat. Nah, selain dari itu, ada juga nih penerapannya dalam durasi waktu sholat. Jika selama 1 kali rakaat sholat kita itu butuh waktu atau memerlukan waktu selama 2 menit, maka dalam sehari semalam kita butuh 34 menit. 2 dikalikan 17 rakaat kayak gitu. Nah, untuk 1 minggunya kita butuh 238 menit. Kemudian untuk 1 bulannya kita butuh 952 menit. Nah, untuk 1 tahunnya kita butuh 11.424 menit. Nah, dari yang hasil di situ kita bisa mengetahui berapa lama sih kita mengerjakan ibadah sholat selama kita hidup. Nah, itu bisa dikalikan usia kita sekarang dengan 1 tahunnya ibadah sholat itu berarti 11.424 menit atau 7 hari, 22 jam, 24 menit. Jadi selama 1 tahun kita itu sebenarnya cuma melakukan ibadah sholat selama 7 hari, 22 jam, 24 menit. Kayak gitu. Lanjut ya. Materi selanjutnya itu ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, untuk menyelesaikan KPK itu ada 3 caranya. Yang pertama dengan kelipatan persekutuan, yang kedua dengan faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan tabel pembagian. Nah, apa sih contoh dari KPK dalam sholat? Misalnya kita membahas lagi nih tentang rakaat sholat. Rakaat sholat itu kan tadi 2, 4, 3, dan 4. Kalau kita cari KPK-nya menggunakan cara-cara tik yang ketiga tadi, maka diperolehlah 12 hasilnya dari KPK rakaat sholat tersebut. Selanjutnya materi himpunan. Materi himpunan dalam sholat itu ada misalnya A adalah himpunan sholat fardu, maka isi dari himpunan A adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kayak gitu. Nah, terus materi garis dan sudut. Materi yang 4 itu materi garis dan sudut. Nah, penerapan materi garis dan sudut itu seperti dalam soft sholat. Jadi soft pertama dan soft kedua itu kan bersebaris gitu ya, segaris. Nah, itu adalah penerapan garis dalam sholat. Nah, untuk sudutnya itu dalam penentuan waktu sholat. Jadi penentuan waktu sholat itu dilihat dari pergerakan semu matahari yang dimana pergerakannya itu 23,5 derajat ke arah utara dan 23,5 derajat ke arah selatan. Nah, itu bisa berubah-ubah sesuai dengan akibat itu pergerakan semu matahari. Sedangkan materi yang kelima itu ada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu contohnya seperti sholat. Kalau kita sholatnya munfarid berarti sholat kita dipangkatkan berapa? 1. Tapi jika kita sholatnya itu berjamaah maka dipangkatkan 27. Nah, itu pangkat-pangkat tersebut adalah pahala dari sholat kayak gitu. Terus materi yang terakhir adalah trigonometri. Nah, contohnya trigonometri itu kan ada sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, contoh dari 0 derajat itu posisi kita saat takbiratul ihram itu kan lurus, berarti dia sudutnya dari 0, berarti 0 derajat. Nah, untuk 45 derajat, misalkan kita posisi sujud, itu kan seperti kita membentuk sudut 45 derajat. Kalau ruku itu membentuk posisi sudut 90 derajat. Nah, ini dia gerakan sholat dalam sudut pandang matematika dari kitab Sulam Munajah. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa saat kita berdiri atau takbiratul ihram, disitulah posisi kita
seperti menunjukkan sudut 0. Namun saat kita ruku itu menunjukkan 90. Nah, untuk sujudnya itu 135 dari sudut yang awal itu. Sedangkan sujud dalam satu kali rakaat itu ada 2 kali sujud. Berarti 0 ditambah 90 ditambah 135 ditambah 135 jumlahnya 360 atau satu kali putaran penuh. Nah, ada pula ahli yang mengatakan bahwa berdiri itu atau posisi takbiratul ihram itu membentuk sudut 180 derajat, kemudian untuk rukuknya 90 derajat, dan untuk sujudnya itu 45 derajat. 2 kali sujud berarti 45 kali 2, sehingga jika kita jumlahkan menjadi 180 ditambah 90 ditambah 45 ditambah 45, hasilnya sama aja 360 derajat atau satu kali putaran penuh. Jadi satu kali kita sholat, satu kali rakaat kita sholat, maka sama dengan satu kali putaran penuh lingkaran kayak gitu. Nah, untuk keajaiban matematika dalam hal-hal yang membangun sholat itu ada sebelum dan setelah pengerjaan sholat. Nah, sebelum pengerjaan sholat itu ada wudhu. Nah, wudhu itu dilakukan sebelum sholat. Nah, syaratnya air untuk berwudhu itu minimal 1,25 hasta atau 2 kolah. 2 kolah itu ukurannya sekitar 58,75 cm. Kayak gitu. Nah, itu bisa dihitung kalau wadahnya itu berbentuk, misalkan wadahnya berbentuk tabung bisa menggunakan volume tabung, wadahnya berbentuk balok bisa menggunakan volume balok. Jadi untuk mengetahui air itu sudah mencukupi 2 kolah atau belum, kita bisa menggunakan rumus volume. Kemudian untuk setelah pengerjaan sholat, biasanya kita melakukan zikir atau wirid. Nah, itu biasanya jumlahnya 33 kali. Loh, kenapa kok 33 kali? Karena dalam sholat sehari semalam, itu kan ada 5, sedangkan 5 itu bilangan ganjil yang ketiga dan bilangan prima yang ketiga, sehingga diperoleh angka itu 33, seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.